Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami di sini akan mempresentasikan yaitu bab 12 yaitu memulai sebuah usaha baru. Yang pertama yaitu dari kelompok kami yaitu Saudara Adrian Pranata, yang kedua Wahyu Ramdhani, dan saya sendiri Evi Nuraini. Yang pertama yaitu action atau memulai sebuah usaha baru. Semua proses yang akan dijabarkan pada bab ini yaitu pada business plan. Yang pertama yaitu sales dan marketing, yang kedua operasional, dan ketiga yaitu keuangan. 11 bahasan yang sangat praktikal dalam memulai usaha baru. Yang pertama yaitu memilih nama dan membuat logo. Yang kedua memilih tempat usaha. Yang ketiga yaitu memberi perlengkapan. Yang keempat yaitu memenuhi terhadap mesin dan alat-alat produksi. Yang kelima yaitu merekrut pegawai. Yang keenam melakukan training, persiapan, dan uji coba. Yang ketujuh yaitu memproduksi alat-alat promosi. Yang kedelapan yaitu pilihan secara legal atau informal. Yang kesembilan yaitu peresmian. Yang kesepuluh yaitu proses tambahan. Yang kesebelas yaitu belajar dari komen mistik. Yang pertama tadi untuk memulai suatu usaha, yang pertama yaitu memilih nama dan membuat logo. Terdapat hal-hal yang prinsipal dalam membuat nama dan logo karena peran strategi dimulai di kemudian hari. Dalam membuat nama dan logo yaitu diusahakan harus beda dengan milik orang lain, karena suatu logo dan nama itu akan diingat selalu ketika sebuah bisnis itu akan dimulai, sehingga kita membuat nama dan logo itu jangan sampai menyamai dengan di sekitar kita. Tips praktis itu pilih nama yang mudah diingat sesuai dengan industri Anda. Yang kedua, memperhatikan apakah nama yang Anda ciptakan sudah ada yang memiliki, terutama di lingkungan sekitar atau sangat umum karena akan berdampak pada branding Anda. Yang ketiga yaitu buatlah logo yang sesuai dengan citra rasa Anda sebagai owner. Buatlah agar ia mengandung sebuah cita-cita yang bisa bercerita. Yang kedua yaitu memilih tempat usaha. Dalam memilih tempat usaha, kita usahakan yaitu tempat yang efisien dan strategis. Di tempat usaha tersebut kita harus memilih tempat yang baik dan belum ada saingannya. Yang ketiga yaitu membeli perlengkapan. Untuk memulai sebuah usaha baru yaitu kita harus membeli perlengkapan apa saja yang dibutuhkan dalam bisnis plan nanti. Jadi kita itu harus mempersiapkan dari apa saja, misalkan dari yang dibuat produksi, terus buat marketing, dan sebagainya. Yang selanjutnya akan dijelaskan oleh Saudara Wahyu Ramdhani. Terima kasih Saudara Evi. Sini saya akan melanjutkan presentasi dari Saudari Evi Nuraini. Pemenuhan terhadap mesin dan alat-alat produksi. Sebelum memberi perlengkapan, periksalah sebaik-baiknya usaha dan keahlian Anda berkisar pada produksinya atau proses kreatifnya. Jika pada proses kreatifnya, maka dapat menggunakan outsourcing. Jika pada proses produksi, maka gunakan tips membeli perlengkapan pada bagian sebelumnya. Merekrut pegawai. Bagian agak krusial atau vital karena Anda harus memilih orang-orang yang akan menggerakkan usaha Anda. 3 kategori pegawai untuk bisnis baru. Yang pertama adalah frontline, sales, dan manajemen. Kemudian melakukan training, persiapan, dan uji coba. Tips dari ini adalah Anda atau tidak ada pegawai, Anda harus melakukan uji coba. Jika Anda memiliki pegawai, latihlah mereka mengerjakan tugas mereka dalam keadaan ramai under pressure. Lakukanlah pencatatan waktu dan kendala yang dialami untuk didiskusikan dengan mereka. Mungkin mereka punya usulan yang lebih baik.
memproduksi alat-alat promosi. Usaha yang baru memerlukan promosi yang dipersiapkan dengan matang. Jika logo sudah final, maka langkah selanjutnya adalah membuat turunannya seperti kop surat dan amplop jika perlu, stempel, brosur jika perlu, display dan neon sign jika usaha Anda adalah retail atau rumah makan. Kemasan dan alat penunjang seperti tas plastik. Pilihlah legalitas usaha formal atau non formal. Untuk tahap awal, lakukan secara non formal karena akan menghemat biaya setup. Contohnya, biaya notaris untuk setup PT memerlukan 8 juta rupiah dan untuk pembukaan rekening bank minimal Anda perlu menaruh 1 juta dan sejumlah rupiah tentu untuk modal di store yang harus masuk rekening bank. Jika Anda khawatir logo dan brand Anda dijiplak orang lain, daftarkan ke Departemen Kehakiman, lakukan sendiri karena biaya hanya beberapa ratus ribu rupiah. Meskipun jika menggunakan PT atau CV, Anda tetap bisa masuk dan ikut tender pada perusahaan besar dengan meminjam PT milik orang lain dengan memberikan servis fee tertentu. Ini adalah tabel non formal, semi formal dan formal. Untuk non formal legalitasnya tidak ada. Kemudian untuk semi formal legalitasnya adalah UD, yaitu UD ini adalah unit daerah. Kemudian untuk yang formal bisa berupa CV atau PT. Kemudian untuk modal awalnya non formal relatif sangat kecil. Selanjutnya semi formal relatif cukup dan formal lumayan besar. Selanjutnya untuk operation dari rumah sewa mesin itu untuk non formal. Untuk semi formal sewa tempat kecil set office. Selanjutnya formal sewa atau beli sendiri. Selanjutnya untuk marketing non formal sendiri atau full variable cost. Semi formal ada tim dengan gaji basic transportasi on. Selanjutnya untuk yang formal full tim fixed dan variable full control. Selanjutnya untuk customers. Untuk yang non formal beberapa dalam lingkungan terbatas dan yang semi formal cukup besar dan untuk formal kompleks. Untuk yang peresmian akan dijelaskan oleh Saudara Aprian Pranata. Di sini saya akan melanjutkan dari presentasinya Wahyu Rulani. Dan kemudian di sini kami akan membahas tentang peresmian. Peresmian di tempat usaha menjadi hal yang sangat penting karena Anda menggunakan teman-teman terdekat Anda dalam membuka usaha baru atau peresmian itu sangat penting karena untuk membuka usaha baru kita bisa memberi informasi kepada teman-teman kita tentang usaha kita dan teman-teman kita bisa memberikan informasi ke orang lain juga. Dan kemudian untuk peresmian juga bisa menyebarkan voucher atau kupon diskon agar mereka bisa menggunakan sendiri. Itu voucher atau diskon itu sebagai ajang promosi supaya mudah diingat atau bisa tersebar kemana-mana dari voucher tersebut. Jika Anda memilih memproduksi brosur, titipkan brosur kepada teman atau tamu pada saat peresmian kita, itu lebih bisa irit dalam menyebarkan brosur. Kemudian untuk proses tambahan itu membuat website atau seragam. Website
itu lebih website itu sangat penting dalam membuat usaha baru, karena website itu bisa diakses di seluruh dunia, atau istilahnya apa ya, dalam bisa mempromosikan usaha kita dengan cepat, ya cepat. Kemudian dalam pembuatan website juga kita bisa menggunakan WordPress atau Weebly, Multiply atau bahkan Facebook. Karena di Indonesia untuk Facebook itu lebih banyak digunakan oleh banyak orang. Itu sangat apa ya? Sangat mudah untuk mempromosikan usaha kita melalui Facebook, karena kebanyakan orang juga sekarang sudah mempunyai Facebook. Untuk seragam, usaha kita sangatlah penting dalam memiliki seragam, karena kelihatan dari seseorang usaha kita punya seragam itu apa ya, sangatlah bagus atau rapi gitu. Kemudian belajar dari common mistake. Kita itu tidak perlu harus malu belajar dari seseorang yang sudah pengalaman, karena yang orang kita belajar dari orang yang pengalaman itu bisa memberikan kita apa ya, kiat-kiat atau kesalahan apa saja yang pernah dia lakukan. Dari itu kita bisa belajar. Ya, sekian dari presentasi kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.